Kan abang sempat ngasih teaser tuh ke followers abang tentang boneka santet. Oke. Ada tulisan Mbah Dimasnya, tampaknya ini diambil gambarnya di sini guys. Oh stop. Ini dia. Mbah. Oke. Ya Allah Mbah. Enggak. Enggak apa-apa Mbah. Ini enggak ada isinya, ini. Assalamualaikum. Anyway, hari ini aku mau ke Tangerang, Banten. Wey, mainnya jauh banget ke Banten ya guys. Jadi aku mau ketemuan sama paranormal kesayangan aku. Demi kalian semua ini, demi aku juga sih karena aku suka sama konten misteri. Aku mau ketemu sama paranormal kesayangan aku di tempat prakteknya, yaitu kita akan ketemuan dengan Mbah Dimas. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus aku penuhi buat ketemu sama beliau. Waduh, ini seru banget loh. Yang pertama, memang aku lagi belum berani untuk bawa tim aku ke prakteknya beliau. Jadi berdua aja sama Mas Iwan ke Banten. Terus yang kedua, karena nanti aku berusaha dan aku berharap akan dapat interaksi dengan tuyulnya Mbah Dimas, yaitu Cimot. Dan Cimot sukanya sama susu ultra milk. Wow. Lucu ya. Dan terus apa lagi ya? Yaudah sih gitu doang. Jadi aku nanti akan ke sana. Terus yang akan aku bahas sama Mbah Dimas adalah tentang segitiga bermuda di Indonesia dan juga saksi-saksi dari beberapa kapten atau mungkin juga kru ABK kapal ya yang pernah melintasi segitiga bermuda di Indonesia, seberapa horor dan juga seberapa menakutkan jakah area tersebut. Dan juga aku akan ngebahas tentang genderuwo yang katanya suka sama perempuan. Apa betul genderuwo semuanya suka sama perempuan? Ya, nanti kita lihat. Dan yang jelas aku juga nanti akan ngebahas tentang santet. Wah, boneka santet. Nanti kita akan lihat di sana seperti apa obrolan aku. Tapi buat teman-teman yang pengen tahu sneak peeknya atau bocoran-bocorannya, ke YouTube aku aja. Nanti akan aku posting sedikit tentang kegiatan aku di sana di YouTube story-nya. So buat teman-teman semua, terima kasih yang selalu support, dan aku berangkat dulu gengs ke Banten. Assalamualaikum. Oke gengs, aku udah sampai, ternyata nggak terlalu jauh. So ini dia Mbah Dimas. Oke. Jangan lihat dari senyumnya, lihat dari mainannya gengs. Tuh. Ya Allah Mbah. Mungkin kalau orang biasa atau orang yang jarang langsung pusing ke sini ya Mbah? Enggak, mungkin harus perkenalan dulu kali ya. Jadi ini bubuk berlian dan ini emas. Ini buat buka aura ya Mbah? Kalau ini saya bilangnya namanya itu adalah bom. Bom? Iya. Jadi nanti kalau ada ya tanahnya mau dijual, nanti ditaruh dulu. Ini ditanam dulu, sama yang ini buat di seminggu udah dijual. Deal. Iya, ini kebetulan saya lagi ada pekerjaan juga ya. Wah. Berapa hektar Mbah? 350 hektar. Buset! Dari segini itu bisa ngelakuin 350 hektar. Berarti kalau agent itu dapat 2,5%. Bayangin 350 hektar 2,5% ya berapa buat Mbak Dimas? Ya dong kalau laku. Waduh, Mbah, aduh mohon maaf Kak, ambil gambar yang ini Mbah. Ini abang zoom boleh ya? Boleh. Itu ada lukisan siapa Mbah? Yang mana ini atas? Bawah Mbah. Oh, ini bawah. Ini boleh tuh. Tunggu boleh. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, ini pernah ada di studio waktu itu. Ini bukan sembarang tongkat ya. Mbah, boleh ceritain gak Mbah tongkat ini Mbah? Tongkat ini sebenarnya ada ya sejarahnya. Jadi ini adalah sebuah pelambang bahwasannya manusia itu saya menjadi ya wakil
dari golongan manusia untuk bisa bicara dengan makhluk halus, golongan hitam. Wow. Ini yang bisa terbang sendiri ya, Mbak? Ya. Bayangin, gengs. Ini bisa terbang sendiri. Ini kadang-kadang kalau lagi amot ya, kalau lagi dia kumat, hilang tongkatnya. Hah? Tanyain asisten saya, tongkat saya di mana? Nggak tahu, Mbak, kan ada di sini. Kita nyariin. Selama seharian nggak ketemu, 2 hari nggak ketemu. Saya sampai nelfon rumah saya yang di Bogor, saya nelfon segala macam, nggak ada, hilang. Seminggu kemudian ini tongkat udah ada lagi di sini. Buset. Biasanya kalau lagi angot itu kenapa, Mbak? Mungkin mereka lagi terapat atau meeting. Mereka, Mbak. Emang berapa isinya, Mbak? Kok mereka? Ya, mereka tuh maksudnya yang di sana. Oh, yang di sana. Aneh itu, aneh. Ya, Mbak, nggak hanya itu doang yang aneh. Seisi ruangan ini aneh semua. Aneh atau dari kata bukan aneh yang gimana. Kalau keris-keris yang terpajang di sini ada ceritanya, Mbak? Oh, ada ceritanya, masing-masing ada. Tapi yang paling keren itu di atas. Oh, ini. Kenapa nih, Mbak? Yang paling keren itu di atas. Itu adalah peninggalan salah seorang raja. Oke. Terus pernah di power juga sama orang sampai 3 miliar saya nggak ngasih. Wow. Iya, karena itu sudah dipercayakan ke saya. Kalau saya bawa itu, mudah-mudahan tempat yang saya tinggal itu aman. Makanya kedudukannya paling tinggi Mbak taruh ya? Betul, makanya saya naruhnya paling atas. Kalau bulu sebelahnya Oh, ini meraknya, Mbak? Ada hubungannya? jadi buat agama Hindu ya, ini adalah perlambang dari Dewa Siwa. Oke. Iya, Dewa kematian. Mudah-mudahan siapa yang bawa ini enggak bisa jauh dari kematian. Saya ya. Jadi teman-teman kalau boleh jujur ya, ini aku tuh kenal sama si Mbah tuh udah 3 tahun kali ya, Mbah. Cuman aku sebagai adik agak kurang ajar juga. Baru ini menyempatkan diri. Enggak ada masalah. Jujur kenapa baru sekarang baru berani. Ini demi kalian loh. Demi kalian. Jadi sebenarnya ini masih di dekat BSD ya, Mbak? Masih di BSD. Masih di BSD. Bukannya Mbak Dimas sombong, tapi memang hanya orang-orang dengan niat yang baik, yang tulus, yang Mbak terima sebagai klien. Kalau misalkan Anda niatnya adalah ngerjain orang, seperti santet contohnya, sorry, ini netralisirnya soalnya. Tukang santet, insya Allah siapa yang nggak kenal sama Mbak Dimas? Betul, Mbak? Ya udah, jadi buat teman-teman semua, aku pengen ucapin selamat datang di Bada Maghrib barengan sama Mbak Dimas. Akhirnya, oke. Mas Iwan, aku pinjam kursi dong. So, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, tadi sudah ada sedikit show lah ya, show. Beberapa di sini saya bisa bilang benda sakti yang ada di tempat praktek yang Mbak Dimas. Sebenarnya Mbak Dimas prakteknya di mana-mana. Ingat, ini bukan praktek aborsi ya. Nah, jadi Mbak Dimas tuh looknya kelihatannya tuh bener-bener kayak ceria gitu ya, Mbak. Terus juga lucu, kocak, terus orangnya tuh baik hati. Tapi kalau sudah ngisi sesuatu, wah tutup kepala. Nanti ada salah satu foto yang aku tunjukin kalau Mbak Dimas lagi ngisi gitu. Nah, karena kemarin aku memang di Sukma, sempet ada satu peliharaannya Mbak, namanya apa boleh sebutin ya, Mbak? Cimot. Kata Mbak, Cimot untungnya bukan suka susu manusia ya. Soalnya kan maaf Mbak, Cimot. Enggak. Jadi gini, kalau dibilang tuyul, sukanya nyusu sama perempuan segala macam itu bohong. Oh, itu bohong, Mbak. Oke, jadi minumannya ya sama susu biasa ya. nah, maka dari itu nih abang udah bawa Mbak. Ya siapa tahu disponsorin. Gak mungkin ya, karena aku nggak tahu rasanya apa. 3 rasa Mbak. 3 rasa deh buat Cimot ya. Oke. Nah, jadi aku hadir di sini karena memang kemarin ngeliat Instagramnya Mbak. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya Mbak di situ. Ada yang pengen aku tanya-tanya sama Mbak. Boleh. Mbak, jadi
berbicara soal segitiga Bermuda yang ada di kawasan benua Amerika ya, Mbak. Oke. Itu sesungguhnya mitos atau memang fakta? Jadi gini, segitiga itu adalah sebuah bentuk ya kesempurnaan. Bukan persegi empat atau bukan bentuk ya lingkaran. Ya. Karena dalam trigonometri udah tri ya, berarti tiga. Ya. Itu adalah lambang dari penciptaan. Ya, yang maha kuasa, walinya manusia dan manusia itu sendiri. Di agama ya, walinya ada ya, mulai dari Nabi Muhammad, Nabi Isa dan seterusnya. Segitiga itu adalah sebuah perlambang dari kesempurnaan kesehatan. Dan tidak hanya segitiga Bermuda, ada banyak segitiga yang lain. Di Cina ada, di Korea, semenanjung Korea dan Jepang ada, terus di Afrika ada, di Indonesia juga ada, banyak. Nah, jadi kalau misalkan kata orang itu adalah segitiga setan, banyak banget kecelakaan pesawat atau kapal hilang, itu bagaimana, Mbak? Oke, Mbak, silakan, Mbak. Oke, kalau dibilang perlambang dari setan, saya cuma bilang enggak. Karena setan nggak ada urusannya sama manusia. Oh iya dong. Beda dunia. Beda dunia, dan buat apa juga dia makan manusia kan gitu. Jadi sebenarnya ada penjelasan logis. Ada penjelasan logis. Tapi kalau dibilang ada makhluk gaibnya, ada makhluk gaibnya ada. Besar atau bagaimana? Memang dia adalah raja dari makhluk gaib yang berbentuk jin. Kerajaan. Dan coba perhatiin, bentuknya gunung itu apa? Sebenarnya segitiga kan? Iya. Yesus. Jadi tidak hanya di laut, di darat juga sama. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau berbicara soal medan magnet juga memang ada penjelasan Betul. juga secara ini. Nah, jadi memang banyak yang bercerita bahwa kalau di Indonesia juga ada segitiga Bermuda nih teman-teman. Dari postingan Mbak Dimas, _Dimas pakai Z, di follow aja. Apalagi yang pengen nyari jodoh. Kenapa Mbak Dimas bisa bantu? Nah, jadi di situ yang abang baca nih Mbak. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu disebutnya dengan Masa Lembo. Masa Lembo. Ya. Posisinya seperti ini teman-teman. Nah, hubungin di belakangnya sedikit titiknya ya Mbak, Pulau Sulawesi. Oh, ada Sulawesi. Terus juga ada di antara Laut Bali dan Laut Flores seperti ini nih. Nah, jadi garis hayal ini menghubungkan Pulau Bawean, Kota Majene, dan Kepulauan Tengah di Laut Jawa dan termasuk wilayah segitiga Masa Lembo. Dan konon katanya ini bisa Mbak, bisa menjadi medan magnet yang besar ya Mbak. Betul. Mengganggu penerbangan, pelayaran gitu. Saya pernah saling bertukar cerita, ada kapten kapal, mantan kapten kapal. Kapal ini pernah dikejar oleh cumi-cumi yang sangat besar sekali. Dia gurita yang sangat besar sekali. Sampai mereka bilang namanya itu di lautan namanya itu adalah kraken. Kraken itu bukan bahasa Yunani ya. Kraken itu di Indonesia juga ada. Jadi cumi-cumi yang sangat besar sekali itu mereka di laut itu nelayan bilang kraken. Mereka cuma bilang ketika nanti ada badai, ketika dia pusaran angin lebih dari 1, 2, 3, kraken naik. Jadi penyebab dari lingkaran tersebut dan juga kapal-kapal banyak hilang, konon katanya sih karena hewan kraken ini yang seperti cumi-cumi ini bukan mitos teman-teman. Lihat bandingkan dengan manusia di situ dan hewan ini ya Mbak. Ceritain Mbak sama kesaksian teman Mbak yang katanya tadi. Oke, jadi mereka itu ketika dapat petanda akan dia terjadi badai itu biasanya udah dikasih 2 hari sebelumnya. Nah, ketika mereka masuk di pusaran, kapal itu akan bagaimana berusaha untuk menghindari. Oke. Nah, karena kebiasaan kapal-kapal kalau misalnya udah lagi badai besar, biasanya ABK itu udah langsung pakai standby. Kapten kapal harus tetap ada di atas kapal. Sumpahnya kapten kapal dia akan tenggelam bersama kapal.
Oh. Iya. Makanya Titanic begitu ya, Pak? Iya, masinis juga sama, pilot juga sama. Itu sumpahnya memang. Nah, ketika mereka ini berusaha untuk berputar, tiba-tiba dari dalam pusaran ada yang keluar. Nah, jaraknya 40 mil dari mereka itu ada kapal kargo dari Jepang. Itu mereka melihat hal yang sama juga. Iya. SOS minta ya bantuan yang ini. Iya. Dan cerita tentang Kraken itu ada. Dan semua nelayan, semua kapten kapal pasti tahu Dan melihat. Jadi si Kraken ini memang makan ya, Pak? Dia itu berarti berburu ya? Mereka berburu. Jadi si kapal-kapal itu benar-benar dimakan, teman-teman. Betul-betul dimakan. Literally dimakan, segede gaban itu dimakan gitu. Dimakan. Itu bukan mitos ya, Pak. Tapi kalau misalkan berbicara soal kerajaan Joe ya, Pak. Di segitiga Bermuda itu bolehkah diceritain, Pak? Ada. Jadi di semua kitab suci, di semua kepercayaan, makhluk gaib, kerajaan makhluk gaib yang paling besar itu adanya di laut. Di segitiga Bermuda itu juga ada sama. Semakin di tengah dan semakin tidak pernah dilewati oleh orang, maka semakin kuatlah kerajaan. Terus gini, ya buat Bang Robi ya, gaib itu sesuai dengan ruang dan waktu. Ada yang sudah maju sekali, ada yang jauh ketinggalan. Beda, ada yang sudah canggih, ada yang masih mundur, yang masih seperti kuda. Sama berarti gitu, kayak manusia aja deh. Kita berada di dua ruang dan waktu ini. Di dalamnya ada ruang waktu yang maju, ada ruang waktu yang itu di misteri. Pada saat tertentu, titik tertentu, bumi akan berputar, ruang waktu juga akan berputar dan akan berputar. Makanya banyak orang bisa masuk ke alam dunia, ke alam gaib dan segala macam karena waktu tertentu. Nah, gaib itu ada yang peradabannya sudah maju, ada yang masih mundur di belakang. Karena ruang waktunya mereka itu sesuai dengan ruang waktunya mereka. Hukumnya kan ada. Iya. Dia kan konstan. Ya. Yang satu sudah maju sekali, yang satu masih mundur. Yang maju sekali dia sudah melewati banyak sekali peradaban. Ingat, umurnya manusia dengan jin itu kan jauh sekali. 1 tahun manusia berarti 200 tahunnya jin berarti 1 tahun manusia. Makanya dia bisa tahu peradaban yang paling canggih dan segala macam. Nah, makanya makhluk halus inilah yang nanti biasanya menjadi penasehat orang-orang tertentu supaya jadi orang yang luar biasa kaya. Karena sistem keuangan mereka sudah lebih maju. Kalau kayak kerajaan jinnya, Mbak, di situ, apakah ada bentuknya? Ada bentuk. Wujud-wujudnya? Ada yang pernah melihatnya? Ada. Seperti apa? Banyak kesaksian orang yang pernah hilang di kerajaan di lautan banyak. Kalau legenda Putri Duyung di segitiga Bermuda itu bagaimana? Itu ada. Bukan legenda, bukan mitos. Tanyain sama semua pelaut pasti mereka bilang iya. Kalau bulan purnama Bang, semua kapal pasti akan buang saut. Buang saut. Ketika mereka diam, mereka tidak boleh menghidupkan lampu sama sekali. Mereka hanya boleh mengintip dari jendela. Di situ semua makhluk laut keluar, pesta nyanyi. Nyanyiannya ya nyanyian suara paus, au dan segala macam. Dan duyung-duyung itu keluar. Jadi tidak seperti yang ada di film-film ya. Duyung itu ya seperti ikan. Cuma tengah bagian atasnya manusia. Wanita, pria. Bahkan aku Ada pikir insangnya juga. ada insangnya juga, iya. Mas. Berbicara. Berbahasa ikan. Bahasanya bahasa ikan. Nggak bisa bahasa manusia. Jadi kayak yang di Disney dan segala macam jauh sekali. Jauh. Tapi aku pikir juga apapun yang sekarang sedang ditayangkan di film, di TV gitu ya, Mas. Itu nggak mungkin sekedar kayak imajinasi orang saja sih. Itu pasti pernah ada kesaksian. Pernah ada kesaksian dibikin jadi film dan ya terus. Kalau Mbah Dimas sendiri, dari Mbah sendiri ketika Mbah mungkin melaut atau apa, ada kesaksian Mbah nggak bertemu dengan jin atau apa? Ada Mbah. Sebenarnya sih nggak boleh dibuka ya. Ya, tapi saya buka dikit aja. Pada suatu saat saya pernah dalam hitungan hari tertentu, bulan tertentu, jam tertentu, saya itu berada di pinggir laut.
daerah dia Jogja. Itu lautannya ombaknya langsung membelah, yang dari dalam ke keluar. Itu disaksikan sama pemilik warung. Pemilik warungnya sampai kencing-kencing. Lihat, saya dalam posisi duduk bersila, itu air lautnya belah. Ada yang keluar. Saya dibelikan satu buah barang pusaka, ya kan, saya terima, terus saya didoakan, terus mereka balik. Jadi ketika kita ketemu dengan makhluk halus, kamera itu stop, semua stop, itu nggak ada yang beda. Biasanya lihat orang hilang ya, orang hilang di gunung segala macam, kan ada kena yang kedinginan segala macam ya. Karena alamnya mereka itu sedikit salju, jadi kayak ada dia butiran es. Hipotermia begitu ya, Pak? Berarti sebenarnya mereka itu memang hilangnya ke dunia gaib. Makanya kalau tim SAR apa nyari berhari-hari, ada hitungan hari tertentu, mungkin hari baik, barulah dia keluar. Atau diruwetin atau apa gitu ya, barulah keluar. Karena mereka diculik atau nyasar atau gimana? Mereka nyasar, biasanya nyasar. Atau mereka sudah ditandai. Oh si itu tuh, ya udah dia aja yang diganti. Abang dulu pernah Mbak ini jadi keinget. Aku waktu naik Gunung Agung Mbak, atau Gunung Agung di Bali ya, kayak apa sakralnya. Jadi memang karena udah kebelet mau pipis, nggak tahu lagi gimana ya Mbak ya, mau benar-benar udah kamu udah naik, kebelet mau pipis, aku udah punten-punten, udah Om Swastiastu, udah salam-salam, ngeliat ada tempat ibadahnya agak jauh kan, mungkin di sini aman lagi gitu Mbak. Aku udah serahin diri banget Mbak, akhirnya aku pipis dan aku lap kelamin aku Mbak, pakai ini, dan aku ada air aqua yang tinggal sedikit, tetap aku siramin, itu udah tuh Mbak, udah sesuai apa ya Mbak, sudah sesuai itikat baik lah gitu ya Mbak. Pas balik badan, tadi ruh itu di mana? Tiba-tiba hilang. Mbak hilang. Oh. Kan biasanya kalau kayak ada kayak tempat sembahyang itu ada kuning-kuningnya, ada kuningnya. Itu semua tiba-tiba hilang Mbak. Terus aku dalam hati cuma ngomong, aduh aku mohon ampun kalau emang salah. Itu benar-benar Mbak, itu kan jurang ya, itu nggak ada ujung Mbak. Semuanya jurang. Itu tuh nggak ada ujung ya. Kok begini ya? Maksudnya kok seakan-akan kan banyak orang yang mungkin jatuh ke jurang. Seakan-akan itu dataran atau yang datar, tiba-tiba ternyata jatuh ya Mbak. Akhirnya aku merem, aku minta maaf gitu kan ya. Terus aku bilang ya kalau misalkan bisa kembalikan, ya terima kasih, kataku astung kare, makasih gitu ya Mbak ya. Terus pas aku buka mata, kain kuning itu udah kelihatan lagi. Itu benar ya Mbak? Itu benar. Masalahnya Bang Robi ini sama nih. Jadi suatu saat sayanya lagi main ke kuncinya Istana Bogor. Beliau ini yang dulu pernah merawat barang-barang pusakanya dari Presiden RI yang kedua. Lagi saya di rumah beliau, tiba-tiba petugas dari Kebun Raya Bogor itu datang. Pak, ini kita mau minta tolong. Kenapa ada orang tua bilang anaknya hilang di kamar mandi? Anaknya hilang di kamar mandi. Jadi anaknya masuk sendiri, ditungguin, dibuka, anaknya nggak ada. Panik kan? Panik. Semuanya panik dengan segala macam. Dicari 3 jam, 4 jam, 5 jam di sebelah situ, dibantu polisi juga hilang. Akhirnya petugas yang ada di sana langsung datang ke rumahnya si orang tuanya itu. Orang tua ini nih si dan ya kebetulan sayanya ada di situ. Oke, akhirnya saya antar sampai di Kebun Raya, di kamar mandi toilet umum. Itu tutup, ya kita bacain doa dulu, ya diketok dulu tuh. Duk, buka, isinya masih kosong. Oh belum, didoain lagi nih, lanjut buka, duk, wah nangis, isinya udah ada, baru keluar. Jadi pas dia masuk, dia keluar dari kamar mandi, udah berubah jadi kerajaan. Mungkin kebenarannya Bogor. Itu kesaksian dari si anak. Usia berapa tuh Mbak anak? Anaknya itu waktu itu 9 tahun, 10 tahun. Nggak mungkin anak-anak bohong kan? Nggak mungkin, anak perempuan. Itu pengalaman paling serem katanya. Dia sampai akhirnya kita doa bareng-bareng sama-sama, kasih air, kasih apa segala macam, dan akhirnya selamat. Jadi anak itu bercerita ketika dia masuk pintu itu kayak kerajaan yang titik-titik zaman dulu. Betul. Yang bikin dia ketakutan apa Pak? Pas dia buka, dia keluar,
Dia bingung loh, kok udah berubah. Nah, saking bingungnya dia mau masuk lagi, mau keluar lagi, masuk lagi, bingung setengah mati. Tiba-tiba dia bilang ada orang naik kuda datang pakai jubah putih segala macam. Nah, masuk lagi ke dalam. Udah ditungguin sama orang tuanya kamu. Masuk ke dalam, pas buka, udah ramai orang. Pertanyaan abang nih, Nah, yang jubah putih ini siapanya ente? itu perwakilan. Kita perwakilan, dia datang ya kan? Banyak doa-doa. Mbah yang apa namanya ngeruwet apa Mbah? Bukan, jadi yang doa itu adalah si juru kunci. Juru kunci. Saya beraksi nih. Iya, Mbah maksudnya kan berdua nih kan, kerjasama nih. Iya. Jadi yang jubah putih itu siapanya Mbah? Itu adalah perwakilannya saya. Itu adalah perwakilannya saya di sana. Jadi ketika dianya hilang di alam lain, yang ini yang datang. Jadi interaksi ya. Jadi interaksi antara manusia dan makhluk gaib itu kan luas ya. Jadi setiap masuk ke daerah ini saya punya perwakilan, ke daerah sini saya punya. Oh sini si Anu, oh ini si Anu. Oh ini memang kayak gitu. Jadi kalau misalkan temen lo cuman teman-teman online doang ya, temen lo cuman teman-teman artis doang, nggak sebanding. Mbak Dimas temennya dari makhluk goib, dari alam goib bahkan kerajaan. Nah kalau misalkan seperti genderuwo, Oke. kan ini aku baca lagi postingan dari Mbak Dimas, teman-teman ya. Genderuwo itu Mbak, kalau atau disebut namanya kata bahkan ini gandarwa atau gandarwa. Kita lihat Menara Saidah coba Mbak. Oke. Sebesar apa genderuwo sih Mbak? Kalau kita bandingin besarnya, apa bisa lebih besar lagi? Wow. Oh, enggak. Genderuwo itu paling besar yang pernah saya ketemu itu 5 meter. 5 meter itu mau tinggi. 5 meter. 5 meter itu dua kali ini lah, 2 kali dia bangunan. Lebarnya Mbak? Lebarnya itu ya 5 orang berjejer. 4 orang berjejer. 4 orang. Cuma perbedaannya tangannya lebih panjang daripada kaki. Aku baru tahu tangannya. Terus gini, genderuwo itu sama seperti manusia ya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, dan bulu-bulunya juga beda, ada yang bulunya emas, ada yang bulunya hitam semua, ada yang merah, beda-beda jenisnya beda-beda. Iya, jadi di daerah ini komunitasnya warnanya agak coklat dikit, komunitas ini warnanya hijau. Jadi kayak manusia ya, ada Oh, yang iya. ada yang putih, ada yang kulit negro, ada yang Betul, dari situ bisa ketahuan, oh ini asalnya dari mana. genderuwo Amerika, ada lagi beda. Ada Mbak. Ada, Oh, ada yang bule juga. ada. Abang baru Ada, tapi berbeda dengan itu ya, berbeda dengan yang dibilang Bigfoot segala macam itu Beda. Yeti beda. Yeti itu adalah hewan, dia biasanya menolong orang yang tersesat di salju Himalaya. Yeti yang di legenda Tibet itu mereka adalah hewan yang disucikan. Kalau Bigfoot itu adalah penghuni gaibnya yang ada di Alaska ya? Amerika. Amerika sana. Alaska. Alaska ya, Mbak. Nah, Mbak, kalau mitos orang tua katanya nanti diculik genderuwo lo, emang genderuwo suka nyulik atau gimana? Genderuwo nggak suka nyulik, kan katanya genderuwo suka memperkosa perempuan segala macam. Aku diperkosa, kayak ada salah satu artis kan bilangnya katanya diperkosa genderuwo. Nggak ada, genderuwo itu tidak pernah memperkosa. Genderuwo itu tidak pernah memperkosa orang. Karena dia sama seperti ya manusia ngeliat genderuwo takut kan, genderuwo ngeliat kita juga takut, jijik juga sama. Oke. Ya iyalah, iya. Karena di mata mereka kita aneh juga. Iya aneh, kita jelek. Buat mereka ganteng dan cantik ya. Buat kita takut kan. Terus genderuwo itu gini, semakin taringnya semakin panjang, umurnya semakin tua. Ada taringnya ke atas. Sama seperti kayak akar atau mungkin pohon ya, Mbak. Ya. Pohon beringin semakin lebar, dia makin tua. Dia taringnya. Usia paling tua genderuwo seberapa? Wah, itu saya nggak tahu juga. Tapi yang pernah saya ketemu ya, yang paling susah itu ada di Pulau Sumatera. Nah, itu jelas. Jadi saya pernah di suatu pertambangan batu bara di daerah Jambi. Saya nggak usah bilang lokasi di mana. Itu ada satu jurang, suka banyak kecelakaan di situ. Pada suatu saat si kontainer yang bawa batu bara jatuh ke jurang bawah, ya, 20 meter. Dan itu ketika diangkat itu nggak bisa.
Akhirnya diundanglah paranormal dari mana-mana buat supaya jurang itu supaya jangan celakai si tambangan ya. Akhirnya sayanya dapat telepon, ya Mbak Dimas mau nggak berangkat ke sana segala macam gitu-gitu. Ya asal iya budgetnya cukup saya mau. Budget tiket pesawat aja kok gitu. Asal budgetnya cukup saya mau berangkat. Akhirnya saya datang berangkat, pas saya lihat, wah itu isinya meriah sih Mbak. Ini isinya meriah sekali. Kayak mau lagi lebaran? Hah? Lagi Ramadan ya? Kayak pasar ya. Kayak pasar. Meriahnya gimana, Mbak? Meriah, jadi sama kayak kita masuk di satu perkampungan itu isinya satu RW, banyak banget satu RW. Jadi ternyata si jurang itu tuh ada satu pohon yang besar nih, itu adalah pintu masuk ke alamnya mereka. Itu adalah pintu gerbang. Akhirnya saya dibantu sama tim dan turun sampai bawah. Itu dipercaya di situ ada sarang harimau dan segala macam gitu-gitu ya. Setelah saya doain, ada petir menyambar, saya naik ke atas, truknya bisa diangkat. Cuma ada cumanya lagi nih, tempatnya pindah, bukan di jurang itu. Truknya pindah, Mbak? Pintunya pindah. Oh, pintunya pindah? Iya, si pintu gaibnya itu pindah. Terus? Dan si supir truknya yang hilang itu akhirnya ketemu, hidup sih. Permasalahannya berarti pintu goibnya kepindah? Pindah. Jadi pas bisa merekrut 2 kali lokasi yang pindah. Cuma itu kita punya satu perjanjian ya antara pihak perusahaan tambang sama pihak itu ada satu tempat hutan yang tidak boleh ekspor. Tebangi. Iya. Jadi sekitar 5 hektar itu masih. Mbak, tapi kalau misalkan tuh kasus-kasus besar gitu, Mbak, persyaratannya biasanya kalau boleh disebutin apa aja sih, Bang? Oh, banyak. Saya biasanya minta izin dulu sama juru kunci setempat. Saya bicara dulu, yang menghuni sini siapa nama rajanya, siapa nama ratunya, siapa nama penghuninya, segala macam gitu-gitu. Udah dapat, saya ditemani juru kunci. Persyaratannya biasanya apa aja dan apa yang kita siapin, kita doa. Pada kesempatan itu saya masuk. Kayak misalkan kerbau gitu-gitu, Mbak, itu perlu? Itu tergantung. Tergantung kasusnya ya? Tergantung kasus. Kalau kayak kemarin yang di Jambi itu, Kita motong kerbau itu enggak. Ya karena di Jambi harganya kerbau itu masih yang murah lah ya. nggak kayak di Sulawesi. Nggak kayak di Sulawesi, nggak kayak di Iya. Bali, ya kan? Itu masih bisa. Masih oke. Dan dia kerbaunya juga dia bukan yang putih. Yang biasa. Ini pertanyaan aku terakhir sebelum ngebahas tentang aku dan mungkin teman-teman artis. Mbah, tadi kan abang sempat ngasih teaser tuh ke followers abang tentang boneka santet. Oke. Jadi seperti ini, ada tulisan Mbah Dimasnya. Tampaknya ini diambil gambarnya di sini, guys. Astaga. Ini dia. Mbah. Oke. Ya Allah, Mbah. Enggak. Enggak apa-apa, Mbah. Ini nggak ada isinya, ini aman. Oke, boleh lihat dulu. Tuh. Mbak, boleh ceritakan sebenarnya bagaimana sih Mbak boneka santet tuh, Mbak? Nah, jadi karena untuk menghindari undang-undang ITE, ya kan, saya tidak bisa nyantet ya. Betul, Mbak. Nggak boleh dong. Saya nggak bisa nyantet. Jadi biasanya para dukun santet itu nanti akan membuat ya boneka seperti ini. Lalu dia akan menempelkan ada foto. Lalu di dalamnya nanti ada rambut orangnya, kuku atau apapun yang ada. Nah, jadi harus ada media atau jembatan. Kalau nggak ada medianya, ada fotonya juga bisa langsung dikerja. Sesungguhnya ini ada hubungan dengan saya. Jadi teman-teman, ya asal kalian tahu alasan kenapa Bang Robi itu walaupun saya takut sebenarnya ketemu Mbak Dimas, tapi saya perlu ngobrol sama Mbak. boleh. Jadi menurut Mbak, dari yang Mbak lihat, ada yang mencoba untuk menyenggol aku nih. Betul. Ya, betul langsung dibetulin. Ya udah kalau gitu langsung aja kita opening untuk episode selanjutnya. Ada apa dengan Robi Purba dan juga artis-artis Indonesia?